الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya benda bertuah meliuk-liuk melayang di udara, adanya di kebun milik warga, sehingga para warga merasa dihebohkan, keluar rumah rame-rame melihat adanya benda aneh yang meliuk-liuk di udara. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya. Ada apakah benda bertuah yang terbang meliuk-liuk di udara sehingga para warga gembar keluar rumah semua menontonnya yang ada di lingkup kebun warga. Saudara, saat itu jam menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia belahan barat. Kebetulan cuaca terang. Dikejutkan dengan adanya benda bertuah yang melayang-layang di udara sehingga membuat gembar para warga. Mereka berdatangan silih berganti menontonnya. Ada apakah dengan benda tersebut? Saat itu ada seseorang yang sedang berjalan menuju kebunnya. Kebetulan seorang tersebut, pemilik kebunnya, pada saat meletakkan cangkulnya di kebunnya, seorang pemilik kebun tersebut merasa dikejutkan dengan adanya suatu benda, katakanlah wujud seperti keris Luk 9 melayang-layang di udara, tepatnya di atas kebun si pemilik tersebut. Dia sempat tercengang, dibuatnya diam sejenak. Tak lama kemudian benda tersebut bisa berubah mengeluarkan cahaya merah. Lantas si pemilik kebun lari kencang, ketakutan, memanggil para warga sehingga seluruh para warga keluar semua. Mereka dengan kalimat senada, "Ada apa, Pak? Ada apa? Ada apa? Sini, cepetan," kata si bapak pemilik kebun mengatakan demikian. Lantas mereka berkumpul menuju ke kebun. Sambil berbicara si bapak itu mengatakan, "Tuh, lihat itu, persis di atas kebun saya," kata si bapak pemilik kebun mengatakan demikian. Lantas warga mengatakan rame-rame, "Wah, itu mah keris tuh. Wah, baru kali ini gue ngeliat keris bisa terbang begitu." Lantas satu lagi nyeletuk, "Ini jangan-jangan keris bertuah kali, Bang. Mustahil kalau keris biasa bisa melayang-layang di udara begitu." Satu lagi mengatakan, ibu-ibu yang katakanlah ada sedikit pengalaman, "Saudara, dengarkan baik-baik kata saya. Sekalipun
perhatikan, semuanya perhatikan. Kelihatan banget tuh, looknya 9, orang kerisnya panjang, kelihatan banget. Ini kan kebetulan terang sekalipun siang tapi terang tuh, lihatin. Lantas salah satu warga bertanya kepada si ibu itu, "Bu, gimana nih solusinya? Apakah dibiarkan aja ibu itu?" Lantas tiba-tiba ada yang menyusul, seorang ahli spiritual, yaitu bapak-bapak yang sudah cukup umur, hadir. "Ada apa nih saudara-saudara?" kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka rame-rame berkata, "Pak, bapak sesepuh, perhatikan dong, di kebun si bapak itu tuh, di atas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Sesepuh berdoa. Lantas sesepuh mengatakan, "Ini keris yang dibicarakan adalah keris Diponegoro, Luk 9. Dia bukan keris biasa, tapi keris yang memiliki kodam." Lantas salah satu warga bertanya kepada sesepuh mengatakan, "Bapak sesepuh, kenapa itu dikatakan pemilik Diponegoro? Diponegoro kan sejarah. Beliau dulu pada saat perang, ciri khasnya memiliki benda keris." Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan, "Betul, yang namanya benda bertuah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah mengikuti pemiliknya. Kalau manusia sudah meninggal ya sudah." Lantas salah satu warga nyeletuk bertanya kepada sesepuh, "Mohon maaf Bapak sesepuh, saya mau bertanya nih." Lantas sesepuh mengatakan, "Silakan. Bapak Diponegoro kan kalimat sudah sejarah, sudah meninggal lama sebelum Indonesia merdeka, hingga sampai merdeka beliau sudah meninggal. Lantas pada saat itu siapa yang melanjutkan dikasih amanah untuk memegang keris pemilik beliau yang sudah wafat?" Lantas para warga berkata dengan kalimat senada, "Lu jenius amat, lu bertanya pas banget," katanya demikian. Lantas dilanjutkan oleh sesepuh mengatakan, "Begini Pak, yang namanya keris bertuah ini ada dua hal. Apabila orang punya kelebihan, biasanya beliau sudah tahu akan diberikan kepada siapa yang tepat, yang dikasih amanah. Tidak sembarangan orang, apalagi orang tersebut kotor, bisa saja disalahgunakan, akan membahayakan. Akan tetapi yang kalau dikasih amanah orangnya yang ahli agama, insya Allah aman dan tidak merugikan pemilik utama, yaitu Pangeran Diponegoro." Lantas salah satu warga lagi bertanya, "Bapak sesepuh, terus solusinya gimana?" Itu kata sesepuh, "Keris Luk 9 pemilik Pangeran Diponegoro." Lantas sesepuh mengatakan, "Bisa saja beliau saat sebelum wafat belum sempat menyampaikan diserahkan kepada siapa yang tepat, orang yang harus mampu menggantikan pemiliknya, sehingga dia melayang-layang mencari seseorang yang tepat untuk memilikinya." Tiba-tiba si bapak pemilik kebun bertanya, "Bapak sesepuh, berarti dia mencari seseorang yang tepat untuk melanjutkan
manakala sesepuh yang menguasai tepat sekali. Takutnya tadi kan sesepuh mengatakan kalau seandainya jatuh kepada orang yang salah akan dimanfaatkan untuk kejahatan. Tapi kalau tepat pada sasaran orang yang ahli ibadah akan baik. Lantas dilanjutkan sesepuh mengatakan, betul, saya akan coba para warga kita duduk sama-sama ya. Saya akan kontak dengan penunggu yang ada di keris itu yang masih melayang-layang di udara. Akhirnya mereka ramai-ramai duduk dengan tenang. Lantas dilanjutkan kembali sesepuh mengatakan, saudara-saudara, mohon maaf, selama saya sedang berdoa, jangan ada yang bicara, cukup melihat sambil berdoa. Apa yang kalian bisa, ya, mau sholawatan, mau berdoa, baca apa terserah, ya. Akhirnya mereka menganggukkan kepala. Lantas seorang sesepuh dengan seriusnya berdoa. Tiba-tiba para warga merasa dikejutkan. Sesepuh melayang seperti bola. Mendekati si keris yang melayang-layang di udara. Selang kurang lebih 2 meter sudah mendekati keris itu. Tiba-tiba si keris itu berhenti, berdiri tegak di awang-awang. Lantas seorang sesepuh uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa penunggu keris Luk 9 pemilik Pangeran Diponegoro. Lantas tiba-tiba keris itu bergerak mendekati sesepuh. Tiba-tiba dia mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai manusia, saya senang bisa bertemu dengan Anda. Lantas para warga merasa tercengang mendengarkan dialog antara sesepuh dengan keris tersebut. Ada yang berbisik tidak tahan, bang, keris bisa bicara. Lantas satunya, bang, tadi kan udah dikasih amanah, kita suruh diem apapun yang terjadi. Bicaranya ntar kalau sesepuh udah selesai, nanti ada pengaruh yang mengganggu. Lantas mereka, ya. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraannya. Kalau boleh saya tahu, siapa Anda sebenarnya? Lantas si keris itu kodamnya keluar jelang, mirip seperti almarhum Pangeran Diponegoro. Jelek. Pas di depan adanya sesepuh yang dalam kondisi bersilah melayang di udara. Begitu pula kodam yang keluar dari kerisnya duduk bersilah seperti sesepuh. Mereka terjadi berhadapan, berdialog dengan seriusnya. Lantas yang baru saja keluar dari kerisnya mengatakan, mohon maaf, saya sebut Anda sesepuh ya, kata kodam yang baru saja keluar dari kerisnya mengatakan demikian. Silakan, terserah Anda mau bicara dengan saya, mau panggil siapapun silakan, kata seorang sesepuh mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh yang baru saja keluar dari kerisnya. Saya adalah Jin Putih, si penunggu keris Luk 9 pemilik almarhum Pangeran Diponegoro. Lantas dilanjutkan oleh sesepuh mengatakan, mohon maaf, kalau boleh saya tahu, bukankah
diterangkan, beliau sebelum wafat belum sempat mendapatkan orang yang tepat untuk sebagai pengganti merawat keris itu. Makanya keris itu melayang-layang mencari orang yang tepat untuk merawatnya. Kata si Kodam mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, seperti apa yang kau cari ciri-ciri orang yang tepat untuk merawat keris itu? Lantas si Kodam itu dengan senyumnya mengatakan bahwasannya saya adalah jin putih, jin muslim yang perilakunya seperti manusia layaknya. Hanya satu yang esa yang kami sembah, tidak ada yang lain. Beda dengan jin kafir yang kerjanya rese, suka mengganggu manusia. Jadi saya dengan Anda, mohon maaf sesepuh, kita satu akidah, sekalipun kami berbeda alam. Lantas sesepuh mengatakan, alhamdulillah, baru kali ini saya mendengar Anda dengan tulus. Saya bisa memahami hal itu. Lantas tiba-tiba si Kodam tersebut mengatakan, kalau memang sesepuh tidak keberatan dan siap untuk menerima sebagai penggantinya, dipersilakan. Saya akan menuruti sebagai anak buah daripada sesepuh. Lantas sesepuh mengatakan, apakah saya pantas sebagai manusia? Saya bukan seperti almarhum Pangeran Diponegoro. Saya manusia yang masih banyak kekurangan. Lantas si Kodam itu mengatakan, mohon maaf sesepuh, semua makhluk Allah tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah untuk hambanya yang benar-benar taat kepada Allah. Jangan salah, saya percaya bahwa Anda lah yang paling tepat untuk memilikinya. Alhamdulillah, barakallah. Kalau memang Anda memang percaya dengan kehadiran saya akan terima. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraannya. Bagaimana saya harus merawatnya dan apa manfaatnya? Kata sesepuh mengatakan demikian. Begini, pasti orang-orang ada di sini, termasuk sesepuh, pernah mendengarkan sejarah tentang Pangeran Diponegoro saat itu. Zamannya saat perang, beliau hanya mengandalkan ciri khasnya adalah keris. Kekuatan itu adalah dari Allah melalui kodamnya adalah saya. Saya bisa memecah belah ribuan jin muslim untuk menghalau adanya musuh-musuh yang gentayangan yang akan merusak adanya bumi pertiwi ini. Lantas sesepuh menganggukkan kepala dan semua warga yang memang tenang dengan memperhatikan pembicaraan mereka sambil menganggukkan kepala. Lantas sesepuh mengatakan, terima kasih atas keterangan yang sedikit namun cukup jelas.
saudara.